Halo, ketemu lagi kita geng di channel spoiler film yang selalu berusaha menghibur kalian dengan cerita-cerita menarik dari sebuah film. Apalagi kalau bukan Upil Zombie. Di konten kita kali ini, aku bakal bawain alur cerita dari film yang berjudul One Day. Film yang berasal dari Thailand dan rilis pada tahun 2016 ini memiliki cerita yang menarik menurut Upil Zombie, yaitu menceritakan pengalaman tak terlupakan seorang pria yang akhirnya berhasil ngedapetin wanita pujaan hatinya. Walaupun cuma 1 hari aja. Loh, kok bisa bang? Ya bisa lah. Penasaran? Pantengin terus video ini sampai habis guys. Dan jangan di skip-skip biar nggak miss alur ceritanya. Oh ya, aku mau ngingetin dulu nih. Video ini full spoiler. Jadi konten ini ditunjukkan untuk orang-orang yang mager nonton full filmnya. Sama satu lagi nih, konten ini cocok buat orang-orang yang udah nonton tapi pengen bernostalgia sama alur ceritanya. Asik. By the way, di konten ini aku juga berusaha buat nggak cengengesan ya. Aku berusaha buat mendalami alur ceritanya nih biar dapet feel-nya. Tapi kalau menurut kalian usahaku gagal ya maaf aja ya. Wes lah, terlalu panjang ini cang-cincongnya nih. Kita langsung ke inti ceritanya aja yuk. Mr. Zombie. Cerita dimulai dengan perkenalan tokoh utama sekaligus jagoan kita di film ini. Seorang pria bernama Dencai. Pria biasa aja yang bekerja di bagian IT pada sebuah perusahaan. Dencai digambarkan sebagai sosok pria yang insecure sama kehidupan sosialnya. Dia selalu kesulitan dalam hal bergaul tuh. Yang jelas bikin Dencai seperti orang yang tak terlihat. Dan seakan-akan keberadaannya ini gak pernah diakui di sekitarnya. Dari security yang gak pernah inget namanya, sampai warung langganannya yang gak pernah inget apa yang biasa dia pesan. Bahkan di hari ulang tahunnya, cuman ada operator jaringan seluler yang selalu setia SMS dia buat ngucapin selamat. Di kantornya, Dencai ngerasa dirinya gak lebih dari sekedar mesin. Dia dibutuhkan cuman pas karyawan lain mengalami masalah dengan komputer mereka. Yang lebih ironisnya lagi, karyawan kantornya ini gak pernah nyebut namanya pas minta tolong. Dia cuma dipanggil dengan kata hey atau kamu aja. Dencai punya satu teman yang selalu setia di hidupnya, yaitu komputer miliknya yang selalu tahu apa isi hati Dencai, tanpa pernah berpaling sedikit pun darinya. Pada suatu hari, Dencai diperintahkan untuk memeriksa komputer karyawan baru di divisi pemasaran yang sedang mengalami masalah. Dencai akhirnya ngedatengin meja karyawan tersebut dan langsung melakukan tugasnya nih. Di sini Dencai nggak ada niat buat membuka percakapan, walau hanya sekedar basa-basi. Karena dia kira pasti wanita ini akan sama seperti karyawan-karyawan lainnya tuh. Tapi ekspektasinya gugur gitu aja nih. Karena justru wanita yang bernama Nui ini sangat interaktif ngejelasin masalah komputernya. Bahkan setelah Dencai selesai memperbaiki, Nui berterima kasih sambil menyebutkan namanya tuh. Dencai nggak bisa berkata-kata nih guys. Setelah sekian lama ya kan akhirnya ada yang menganggap keberadaannya. Habis kejadian itu, Dencai memutuskan buat jadi pemuja rahasianya Nui. Dia tahu apa aja kebiasaan Nui setiap harinya. Sampai-sampai dia juga tahu menu kesukaannya Nui. Takaran kopinya Nui ya kan, musik kesukaannya Nui, semua-muanya lah pokoknya. Seumur hidupnya nih baru kali ini Dencai merasakan yang namanya jatuh cinta kepada seseorang. Tapi walaupun begitu, Dencai juga sadar berusaha memiliki wanita seperti Nui hanyalah hal bodoh yang jelas nggak akan menjadi kenyataan. Karena jagoan kita sadar banget kalau dia nih cuma pria biasa aja, yang mana nggak ada hal menarik dalam dirinya yang bisa bikin Nui jatuh cinta kepadanya. Pada suatu momen, Dencai melihat Nui didatangi oleh seorang pria bernama Top, yang tak lain adalah bos di perusahaan tersebut. Di sini Top berusaha untuk ngedeketin Nui tuh. Yang jelas hal ini jadi bahan gosip di kantor tersebut, karena Top ini sudah memiliki istri dan seorang anak. Dencai gelisah ngeliat pujaan hatinya ini makin hari makin dekat dengan Top. Dia khawatir kalau pujaan hatinya ini hanya dimanfaatin aja nih. Tapi ya mau gimana ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa di sini. Diceritakan 3 tahun berselang, di mana di momen ini perusahaan mereka mengadakan acara pesta kostum. Di sini Top menyampaikan kepada seluruh karyawan bahwa perusahaan akan mengadakan tur ke Jepang. Ya selain apresiasi untuk kinerja karyawannya,
Hal ini dimaksudkan untuk modus ke Nui, yang mana dia tahu kalau Nui ini sangat ingin ke sebuah festival di Jepang. Akhirnya mereka pun berangkat liburan ke Jepang. By the way, ternyata mereka ini udah menjalin kasih, guys. Di sini kita diperlihatkan kemesraan antara Nui dan Top tuh. Aduh, piye toh mbak laki orang ini, astaga. Bang, terus jagoan kita kemana nih bang? Tenang, di sini jagoan kita masih asik nontonin kemesraan Top dan Nui. Dibuntutin terus pokoknya sama jagoan kita. Sampai di suatu momen nih, Nui tanpa sadar ingin menggandeng tangannya Top. Tapi Top menolak dengan alasan khawatir ada karyawan lain yang bakal ngelihat. Sedih lah si Nui ini ceritanya. Tapi secara mengejutkan, Top malah melamar Nui di momen ini. Dia berjanji akan bercerai dengan istrinya dan siap berhenti menjalani hubungan yang sembunyi-sembunyi kayak gini. Merenyeslah pelakor kita satu ini nih, ya kan? Setelah 3 tahun, akhirnya Top ngajak dia nikah. Dencai yang lihat ini enak banget guys. Dia ngerasa pujaan hatinya ini udah dibodoh-bodohin. Tapi balik lagi guys, dia ini cuman butiran debu aja, ya gak? Momen selanjutnya, Dencai jalan berdua sama teman kantornya dan sampai di puncak gunung. Temannya bilang nih, kalau di sini ada yang namanya lonceng cinta. Mitosnya nih, kalau lonceng itu dibunyikan dan yang membunyikan meminta sesuatu, maka segala permintaan yang berhubungan sama asmara akan terwujud tuh. Akhirnya diam-diam dia komat kamit di depan lonceng. Dan sebelum membunyikan lonceng, dia mempertegas permintaannya. Keesokan harinya dijadwalkan hari ini adalah hari terakhir rombongan ini di Jepang. Dencai yang bersiap turun ke lobi hotel buat sarapan secara kebetulan ketemu sama Nui yang nongol di depan pintu lift. Tapi dengan alasan barangnya ada yang ketinggalan, Nui membatalkan niatnya tuh buat turun bareng Dencai. Dencai berusaha tegar dengan kenyataan ini guys. Kayaknya lonceng cinta kemarin tuh cuma omong kosong doang nih. Sesampainya di lobi hotel, secara mengejutkan dia ngelihat istrinya Top nyusulin suaminya ini untuk ikut trip kali ini. Di sini yang ada di otaknya Dencai ini jangan sampai Nui ngelihat nih pokoknya. Dia nggak mau pujaan hatinya ini terluka lagi. Tapi sayangnya Nui udah terlanjur lihat guys. Rombongan ini pun bersiap untuk sarapan. Nui datang terlambat nih, yang mana seluruh kursi udah diisi oleh karyawan lainnya. Terlihat ada satu kursi kosong nih, tapi itu satu meja bareng Top beserta istrinya. Nui pun diarahin sama panitia liburan buat duduk di sana. Tapi nih, Dencai yang nggak mau pujaan hatinya ini tambah sakit hati, dia pun buru-buru ngisi tempat duduk yang kosong itu agar Nui nggak bisa duduk di situ. Akhirnya Nui dicarikan tempat duduk lain yang nggak jauh dari sana. Di tengah-tengah momen ini, Dencai dengar kalau istrinya ini punya wacana untuk nambah waktu liburannya bareng suaminya. Jadi nggak pulang bareng karyawan lain tuh. Istrinya juga bilang kalau liburan kali ini adalah momen yang pas buat ngerayain kabar gembira buat mereka berdua. Yaitu istrinya ini udah mengandung anak kedua dari Top. Top yang baru tahu kabar ini ekspresinya campur aduk tuh. Dan secara nggak sengaja juga Nui ngedenger percakapan itu guys. Yang mana setelah itu jelas Nui nangis sedih menghadapi kenyataan ini. Tapi nggak kalah sedih juga nih. Jagoan kita nih ngerasa ikut sedih juga ngeliat pujaan hatinya nangis menye-menye begini. Dan tibalah saat rombongan ini bersiap untuk pulang. Terlihat semua karyawan memasuki bus tuh, dan Top berpisah dari rombongan buat melanjutkan liburan keluarga mereka. Tapi di sini, Dencai yang sadar kalau Nui nggak ikut pulang bareng mereka akhirnya memutuskan untuk stay ngejagain pujaan hatinya selama di Jepang. Di sini Nui terpukul banget guys dengan kenyataan ini. Awalnya dia dan Top berencana untuk datang ke sebuah festival berdua, tapi semua itu gagal. Dia mulai putus asa dengan hubungannya ini. Dirundung dengan kegalauan, dia memutuskan untuk main ski tuh. Dan Dencai yang tahu kalau Nui ini gak bisa sama sekali main ski pun ngebuntutin buat ngejagain. Padahal jagoan kita ini juga gak bisa main ski nih. Ya setidaknya usaha lah. Dan setelah di puncak, Nui sudah berdiri dan siap meluncur di trek yang boleh dibilang nih bukan trek buat amatiran nih. Ini antara emang gak tahu atau emang punya niat bunuh diri nih, aku juga gak tahu deh.
Akhirnya dengan santai meluncurlah si Nui. Dencai yang tahu ini trek berbahaya coba nyusulin si Nui guys. Jatuh bangun jagoan kita satu ini nih. Tapi sampai di bawah dia nggak ketemu sama Nui. Mulai panik, dia meminta bantuan tim SAR di sana untuk mencari Nui. Dan setelah beberapa waktu mencari, Dencai dapat kabar kalau Nui ini berhasil ditemukan. Nui mengalami kecelakaan dan gak sadarkan diri. Dia pun dibawa ke rumah sakit. Dan tiba-tiba lonceng pun berbunyi. This is it. Nui akhirnya terbangun di rumah sakit. Kondisi fisiknya nih baik-baik aja guys. Tapi dia mengalami sebuah penyakit langka yaitu amnesia sementara. Yang kalau istilah kedokterannya itu TGA atau ini nih. Yang pada intinya ingatan Nui bakal hilang. Tapi walaupun gitu dia masih ingat namanya, karena yang hilang adalah ingatan yang belakangan terjadi aja. Dan dari penjelasan sang dokter, penyakit ini hanya berlangsung 1 hari aja. Setelah nanti Nui tidur dan bangun di keesokan harinya, ingatannya bakal pulih kembali seperti sebelumnya. Nui pun diizinkan dokter untuk pulang tuh. Di sini Nui sempet bingung nih, kok udah tahun 2016 aja ya kan, seingat dia masih 2013. Yang mana kita simpulkan ingatan Nui ini hilang 3 tahun guys. Dimana itu juga dia belum bekerja di kantornya Dencai. Nah, Nui yang bingung kok dia ada di Jepang akhirnya dijelaskan tuh sama Dencai. Tapi Nui bilang kok kita cuma berdua aja sih mas. Dan Dencai dengan gugupnya ngambil kesempatan ini guys. Dia bilang ke Nui kalau dia ini adalah pacarnya. Dencai beralasan kalau mereka berdua udah sepakat untuk stay di sini lebih lama. Dan singkatnya secara kebetulan semesta seakan-akan merestui kebohongan ini guys. Semua kebohongannya Dencai ini masuk akal dan logis. Walaupun begitu, Nui masih belum bisa nerima kenyataan kalau pacarnya ini si Dencai ini guys. Dan dengan spontan dia bilang, mana mungkin aku pacaran sama pria kayak kamu mas. Nggak dengar kalimat itu, Dencai terpukul banget nih. Serendah itu dia di hadapan Nui ternyata. Tanpa babi bu, dia jalan gitu aja ninggalin Nui. Nui ngerasa bersalah banget di sini. Tapi tiba-tiba Dencai balik lagi tuh. Dan tanpa babi bu juga, dia langsung ngajak Nui makan makanan favoritnya Nui. Nui yang masih ngerasa bersalah mengiyakan ajakan itu guys. Di sini kekakuan di antara mereka berdua mulai cair guys. Mereka ngobrol-ngobrol sambil menikmati makanan mereka. Dan seolah-olah Nui sudah bisa menerima kebohongan ini. Akhirnya mereka berencana untuk melanjutkan liburan mereka berdua tuh. Datang ke tempat-tempat menarik yang tujuan akhirnya adalah festival salju. Liburan pun berlanjut guys. Di sini Nui makin bisa menerima fakta bahwa Dencai adalah pacarnya. Lebih-lebih pas Dencai ngasih tahu perjuangan dia ke Nui. Dari yang Dencai selalu jagain tempat parkirnya Nui di kantor biar Nui dapat parkiran ya kan. Terus ngejokiin game favoritnya Nui. Ngerapihin mejanya Nui sehabis pulang jam kantor ya kan, update musik kesukaannya Nui tiap hari, bucin mode tingkat dewa lah pokoknya. Dan kita baru dikasih tahu juga nih, ternyata hari ini kebetulan adalah hari ulang tahunnya Dencai. Kayak semacam kado terindah gak sih? Sampai suatu momen mereka bersiap ke tujuan utama liburan ini, yaitu ke festival salju. Di sini sialnya stasiun itu membatalkan keberangkatan kereta nih guys karena ada badai salju. Dan bener aja mereka pun terjebak di badai salju yang datang. Akhirnya mereka berteduh di sebuah swalayan. Lagi-lagi ya, seolah-olah semesta merestui hari ini, tiba-tiba aja listrik di daerah itu padam. Dan di tengah-tengah keremang-remangan ini, Nui nyamperin Dencai dengan sepotong kue. Dia ngucapin selamat ulang tahun ke Dencai boy. Prengas-prengas lah jagoan kita boy. Akhirnya setelah sekian lama ya nggak, bukan mesin lagi yang ngucapin selamat. Di momen romantis ini, tiba-tiba Nui juga ngajakin Dencai membuat main sebuah permainan. Yang intinya Nui minta Dencai pura-pura ngedeketin ulang si Nui. Dencai yang bilang kalau dia nih nggak tahu caranya ngedeketin perempuan pun nggak bisa nolak setelah dipaksa oleh Nui. Nui bilang ya udah, ulangin aja cara kamu ngedeketin aku mas. Dan permainan pun dimulai. Dencai mulai perkenalan pertamanya pakai trik kayak jamet-jamet di luar sana tuh, yaitu pakai pantun-pantun basi dari Google yang jelas bikin Nui agak lemes nih dengernya nih. Dan percobaan kedua pun dimulai.
Di luar dugaan nih guys, jagoan kita ternyata jago speak nih. เดี๋ยวครับคุณนุ้ยครับคุณนุ้ยเคยได้ยินเรื่องคนที่ไปปีนเขาเอเวอเรสต์ป่ะครับ มันเกี่ยวอะไรด้วยอะ ผมยังว่าเขาทำแบบนั้นก็ทำไมอะครับผมได้มาเจอคุณนุ้ยอะครับวันนี้ผมรู้แล้วครับว่าเวลาที่เรารักอะไรมากๆอะครับเราก็ไม่ต้องการเหตุผลหรอกครับมันทำให้เรากล้าทำสิ่งที่คือยอดเขาเอเวอเรสต์ของผมนะครับ Yang mana bikin Nui meleleh. Dan tepat waktu, listrik di sana pun kembali menyala. Mereka pun bisa berangkat untuk ke festival salju. Dan kemesraan mereka terus berlanjut, yang mana bikin para jomblo nangis darah ngeliat ini semua. Sabar ya. Akhirnya mereka berdua sampai di festival salju. Dan saat perjalanan pulang ke hotel, Dencai ngajakin Nui buat ke gereja. Yang aku juga sempat bingung nih awalnya, kok mampir-mampir ya kan, padahal gas aja hotel langsung ya gak? Ternyata nih guys, bermodalkan sebuah ciki, Dencai melamar Nui di sini. Dan Nui pun menerima lamaran itu. Enak banget ya, pakai ciki aja mau nih cewek ini. Aduh. Dan finally, kita sampai di momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu kamar hotel. Asik. Di sini Nui mulai aktif pergerakannya nih. Tapi tiba-tiba Dencai menolak. Dan momen sedih mulai dari sini nih. Dencai mulai kasih tahu tentang kebohongan ini ke Nui. Nui yang kecewa ngusir Dencai dari kamar hotelnya dan coba nyari tahu kebenarannya nih. Akhirnya dia ngontek si Top tuh. Tapi secara mengejutkan juga, jawaban Top seolah-olah kayak nggak kenal gitu guys. Dan di balik telepon itu terdengar suara istri dan anaknya Top. Dengan perasaan campur aduk, dia buru-buru nyari Dencai untuk mengkonfirmasi satu hal, yaitu ฉันเป็นเมียน้อยเขาเหรอ จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับ di sini Nui berusaha menyangkal ini semua guys. Dia nanya kayak, ini aku pasti dibohongin kan? Ini aku nggak tahu kan kalau dia ini udah berkeluarga kan? Dan Dencai bilang, คุณรู้ nangislah si Nui ini. Dia menangisi kebodohannya selama ini. Dencai pun perlahan mendekat dan bilang, hal bodoh yang kamu lakuin itu gak jauh beda sama yang aku lakuin sekarang. Kamu adalah gunung Everestku. Auuu! Anjay. Dencai menjelaskan detail semuanya ke Nui. Dan pertanyaan Nui cuma satu, ya kan? Yaitu kenapa cuma minta 1 hari. Lagi pula besok dia bakal lupa ini semua. Dan Dencai ngasih jawaban GG di sini nih. Dia bilang, tapi aku kan gak bakal pernah lupa hal terindah ini. Agak egois ya, tapi ya udahlah ya. Di sini Dencai juga minta maaf udah ngelakuin ini semua. Tapi Nui bilang gak perlu minta maaf, karena dia juga ngerasa hari ini adalah hari terbaik dalam hidupnya dibandingkan dengan kehidupan sebenarnya. Terus Nui tiba-tiba mulai aktif lagi nih dan langsung nyosor si Dencai. Akhirnya mereka berdua berjalan pulang menuju hotel. Di sini Nui ngasih unjuk ke Dencai kalau dia udah minta putus sama Top. Dia nggak mau lanjutin hubungannya tuh. Dia juga minta ke Dencai untuk nemuin dia besok pagi buat ngasih tahu semua yang terjadi hari ini. Tapi Dencai menolak. Dia masih merasa laki-laki seperti dia ini nggak pantas bersama wanita seperti Nui. Tapi Nui masih bersikeras guys. Akhirnya dia nyoba bikin sebuah rekaman dengan tujuan dia ngeliat rekaman itu besok pagi. Di sini Dencai ngasih penjelasan lagi nih kalau hal ini akan percuma. Dia ngasih tahu kalau Nui ini di kehidupan sebenarnya tuh jatuh cinta banget sama Top. Dan sebenarnya juga Dencai ini udah ngelakuin hal kayak gini nih waktu di pesta kostum. Yang apa intinya kayak ngasih tahu Nui lah tentang Top. Tapi Nui tetap nggak peduli sama yang Dencai katakan. Tapi lagi-lagi Nui masih maksa dan bilang, enggak mas, enggak. Aku janji nggak akan begitu. Pokoknya tunjukin video ini ke aku besok pagi. Nggak mau tahu. Dan abis itu Dencai nemenin Nui sampai tertidur pulas. Terbangunlah Nui keesokan harinya. Di sini entah kenapa Dencai nggak berusaha nemuin dia guys. Nui yang bingung langsung disuruh naik bus yang udah menunggunya. Akhirnya dia pun pulang diikutin si Dencai. Nui kembali bekerja seperti biasa. Di sini dia sempat bingung mendapati kertas rencana liburannya yang ternyata terisi penuh sama stempel-stempel tuh ya kan dari masing-masing tempat. Padahal seingat dia nih kertas ini udah dirobek.
Di sini salah satu temannya juga minta untuk melihat foto-foto yang ada di ponselnya Nui. Tapi karena nggak bawa kabel data, dia pun mencoba meminjam ke divisi IT, yang mana kita tahu itu adalah divisinya Dencai. Tapi di sini dia nggak ketemu sama Dencai, guys. Lah, kemana bang? Ternyata Dencai udah memutuskan untuk mengundurkan diri. Akhirnya Nui dan temannya mulai melihat-lihat isi galeri handphone miliknya. Dan Nui terheran-heran ketika menemukan sebuah video. Video yang ngasih unjuk kalau dia ini udah mengunjungi festival salju. Temannya yang kepo nanya dia ini pergi sama siapa, terus pakai jaket siapa, soalnya jaketnya top tuh nggak gitu. Nui yang bingung nggak bisa menjelaskan apa-apa tentang video ini. Dia hanya bisa menangis. Lah, terus video yang kemarin mana bang? Nih penjelasannya nih. Ternyata pas Nui terlelap, Dencai menghapus video itu guys. Aduh, ini emang halal nih buat dimaki-maki nih jagoan kita satu ini. Masih diatui kebingungan, Top menghampiri Nui guys. Dia minta maaf dengan apa yang udah terjadi tuh. Dia juga berjanji bakal ngajak Nui ke festival tahun depan berdua aja. Tapi Nui menolak dan bilang, gak perlu, aku udah kesana. Nui pun pergi dari tempat itu. Dan film pun berakhir. Emosi sama endingnya. Tenang, aku juga guys. Tapi tenang nih, biar nggak gantung ya kan, aku kasih alternatif endingnya nih. Ya emang di beberapa negara nih nggak dikasih alternatif ending ini guys. Nah jadi abis cabut ninggalin Top tuh, Nui yang berniat ngembalin kabel data secara kebetulan ketemu dengan Dencai yang sedang mengambil barang-barangnya di kantor itu. Mereka memutuskan untuk turun bareng-bareng tuh. Di lift secara tiba-tiba Nui bilang, ขอบคุณมากนะพี่เรื่องวันนั้นน่ะ kaget lah si Dencai. Tapi Nui meluruskan nih, hari yang dia maksud itu adalah hari yang di parkiran pas di pesta kostum tuh. Semua yang dikatakan Dencai ternyata benar, dan dia mengakui kebodohannya. Dia lagi-lagi berterima kasih ke Dencai yang selalu baik kepada dirinya. Dan film pun berakhir. Gimana? Masih emosi sama alternatif endingnya? Sama. Tapi ya udahlah ya. Siapa tahu ada sequel keduanya ya kan. Terus di sequel itu lagi-lagi Dencai minta 1 hari doang tuh. Gitu aja terus sampai lebaran monyet pokoknya. Oke, itu tadi rekap alur cerita dari film yang berjudul One Day. Semoga kalian terhibur ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan ya kan. Tetap jaga kesehatan guys. Upil Zombie pamit. Ciao.